Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, di malam hari ini atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, Engkau mempercayakan kepada kami semua untuk melayani-Mu ya Tuhan, memuji-muji nama-Mu yang kudus, meninggikan Engkau di tempat yang mulia. Dan kami berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, terutama di dalam keluarga besar di tempat ini. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu melimpah di dalam hati dan pikiran mereka semua. Kami punya kerinduan ya Tuhan, supaya setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami berada di tempat ini, di tengah-tengah rumah ini, melimpah berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk setiap hati yang telah dibukakan oleh Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Tuhan melimpahkan segala hikmat dan juga bijaksana yang dari sorga bagi kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mungkin masih menyusul hadir di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan segala firman kebenaran-Mu, menguatkan iman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, silakan diambil saja posisi yang tepat. Ya, saya sapa dulu kita semua. Salam. Shalom. Salam kudus. Salam kudus. Salam kudus. Puji Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang sudah bergabung melalui live streaming Facebook. Terima kasih. Ya, baik. Saya, Bapak Ibu, saudara, juga anak-anak kami yang hadir di sini ya. Terima kasih ya, remaja-remaja, generasi penerus. Terima kasih atas hatinya yang terbuka untuk Tuhan. Amin. Untuk masa depan kalian, kalian harus banyak-banyak mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan Yesus melalui firman-Nya untuk menuntun dan menerangi hati dan pikiran kalian untuk berjuang menggapai segala cita-cita yang Tuhan sudah siapkan, masa depan yang indah buat kalian semua, generasi penerus. Dan tadi sedikit di spill oleh panggilnya apa Pak? Ibu yang ulang tahun ya, yang ke-70 ya. Ya, selamat, happy birthday. Tuhan memberkati selalu. Luar biasa perjalanan hidup yang penuh perjuangan, namun Tuhan Yesus selalu menguatkan, memberikan kesehatan, panjang umur, dan segala kebahagiaan yang daripada Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saya juga harus menyampaikan sedikit informasi kenapa kita menjadi hampir 3 minggu ya, atau sebulan. 3 minggu karena saya dari hari Rabu, hari Selasa ya, yang minggu lalu saya melakukan pelayanan misi di daerah Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tapi masih jauh dari situ kampung halaman saya di Tapanuli Utara ya. Lebih dekat ke kota Medan. Ya, tempat saya melayani sejak dari minggu yang lalu dan baru hari Rabu kembali ke Jakarta. Nah, itu yang menyebabkan kita menjadi terulur 3 minggu baru ketemu lagi. Tapi tidak apa-apa ya. Yang pasti saya menyampaikan berita kabar baik yang sama yang saya sampaikan di sini buat saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Puji Tuhan, banyak yang menyambutnya ya, dan
saya juga waktu mengadakan pelayanan misi di sana, saya juga menyampaikan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama di sini secara live streaming juga, karena saya rindu setiap kali Tuhan memberikan orang-orang yang rindu akan firman Tuhan, saya juga ingin itu diabadikan sehingga siapa saja yang ingin melihat pelayanan kita itu bisa dilihat secara online di media sosial. Puji Tuhan. Nah, hari ini, malam ini, ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Ya, terima kasih. Ya, kita akan berlanjut terus ya pembelajaran kita di sini. Dan biarlah Tuhan yang melengkapi segala sesuatu apa yang diperlukan oleh keluarga besar ini. Amin. Dan kita semuanya, keluarga kita semua, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan tinggal kita bagaimana mensyukuri semuanya itu, supaya kita bisa juga membagikan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Baiklah. Nah, jadi malam hari ini, ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ya, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan topik bila Yesus datang segera. Apa ini? Oh iya, ada double ya. Ya, ini. Datang segera. Segera datang. Ada. Ya, ada ini. Oke. Jadi 4 kata saja. Bila Yesus datang segera. Ya, pertanyaannya, pasti atau tidak Yesus datang? Pasti. Siapa yang akan dijemput? Nah, itu harus ada suatu kepastian. Amin. Ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Yohanes bahwa firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kita untuk mempercayai setiap kebenaran yang memberikan kepada kita tentang harapan kita semua. Amin. Kalau kata-kata dari manusia itu bisa berubah dan belum tentu benar. Tapi kalau perkataan daripada firman Tuhan itu pasti benar 100%, bukan 99%, 100%. Ya, dan untuk itulah maka perlu tadi disampaikan harus diuji. Diuji pakai apa? Jangan diuji pakai mimpi. Karena apa? Mimpi tidak punya ukuran yang bisa dipastikan. Bisa iya, maybe yes, maybe no. Ya. Nah, tapi kalau firman Tuhan itu pasti hari ini kita baca seperti itu. Besok kalau mau baca juga seperti itu juga dia. Tertulisnya. Bulan depan juga seperti itu. Tahun depan juga masih tetap seperti itu. Ya, firman Tuhan tidak akan berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah benar. Ya, meskipun ya firman Tuhan itu Allah tujukan kepada orang yang berbeda, di zaman yang berbeda, dan juga dengan maksud yang berbeda. Ambil contoh, ya, ambil contoh begini. Ketika Nuh, ya, menghadapi hukuman, bukan Nuh, ya, semua orang di dunia, termasuk juga pada saat itu Nuh masih hidup pada saat itu, ya, ketika Tuhan ingin menghukum manusia karena kejahatannya, ya, apa yang Tuhan katakan kepada Nuh dan keluarganya, ya, supaya mereka selamat. Apa yang dikatakan? Ya, Tuhan tidak mengatakan, Nuh, percayalah Yesus mati hapus segala dosa. Tidak ada itu. Ya, Nuh tidak mengenal Yesus. Ya, tetapi Tuhan mengatakan dengan firman-Nya apa? Buatlah bahtera. Karena Nuh membuat bahtera, maka terjadilah apa?
terjadilah keselamatan di dalam keluarganya dari malapetaka air bah. Jadi karena iman kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, kalau sekarang ini, bagaimana kalau kita mempercayai bahwa kita membuat bahtera, keluarga kita pasti selamat atau tidak? Iya. Karena Tuhan tidak menyuruh kita membuat bahtera. Sebab apa? Sekarang ini bukan sedang terjadi apa? Air bah. Tapi Tuhan menyuruh kita mempercayai Yesus yang mati hapus segala dosa. Pasti selamat atau tidak? Pasti selamat. Itu maksudnya. Semuanya firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu ditujukan kepada orang, kelompok yang berbeda. Ya, dengan maksud yang berbeda. Maka kita harus tahu apa yang Tuhan dikatakan kepada kita. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi pada malam hari ini langsung saja, bila Yesus datang segera, itu pasti atau tidak? Yesus pasti datang atau tidak datang? Nah, bagaimana kita tahu? Kan begitu. Nah, jadi kalau orang bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa Yesus pasti datang? Apa sudah lihat atau belum? Belum. Ya, tapi bagaimana kita memastikan itu? Karena kita mempunyai dasar firman Tuhan. Dan karena kita percaya kepada firman Tuhan. Bagi yang tidak percaya, itu lain lagi masalahnya. Tapi bagi yang percaya pada firman Tuhan, maka di situ ada kepastian. Contoh, saya tanya sekali lagi. Siapa di antara kita di sini yang masih mengatakan, mudah-mudahan saya diselamatkan oleh Tuhan? Atau saya tanya, siapa di sini yang sudah yakin 100% pasti selamat masuk surga? Coba tunjuk tangan. Itu soal apa? Soal hati setiap orang. Nggak bisa boncengan ke surga. Iya kan? Istri tidak bisa membonceng suami, suami tidak bisa bonceng istri, orang tua tidak bisa bonceng anak, anak juga tidak bisa membonceng orang tua untuk satu hal ini. Kalau untuk pergi belanja-belanja silakan bonceng saja, ya kan, satu mobil, satu kendaraan. Tapi untuk diselamatkan masuk surga, itu adalah urusan sangat pribadi, personal. Ya, setiap orang yang percaya, per individu. Nah, tapi orang-orang yang sudah percaya ini, ya kita ini, orang-orang kudusnya Tuhan ini, ya tentunya harus banyak mengetahui tentang apa saja yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita. Amin. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, apa saja yang perlu ya kita percayai tentang Yesus Kristus juru selamat kita, mengenai janjinya, janji Tuhan untuk kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita terus dikuatkan oleh kepercayaan kita kepada firman-Nya, dan bukan bersandar pada pikiran kita sendiri yang terbatas. Nah, kembali, bila Yesus segera datang. Nah, untuk memahami tentunya topik pembahasan kita ini, saya akan persingkat-singkat saja. Karena apa? Karena kita dibatasi oleh waktu, maka kalau saya kasih garis-garis besarnya, ada yang nanti bertanya secara lebih detail, lebih rinci, boleh. Nanti sesudah saya menjelaskan dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Nah, yang ingin saya sampaikan, hal yang pertama adalah bahwa berbicara tentang kedatangan Yesus, ya, tadi sudah saya awali, ya, Alkitab mengatakan itu pasti, ya, pasti dia datang, Yesus pasti datang, ya. Hanya yang perlu kita tanya adalah maksud kedatangannya itu untuk apa, ya, dan bagaimana dia datang. Apakah Yesus akan datang, ya,
di bumi ini, ataukah Yesus datang di awan-awan? Ini penting dipahami, ya kan? Dan yang mana yang sedang kita tunggu dan akan segera? Kan harus jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, jelasnya adalah saya jelaskan bahwa di dalam Alkitab ini ya ada dua macam kedatangan Yesus. Ya, ada berapa? Ada dua, bukan satu. Kebanyakan orang memahami hanya satu saja dan itu dianggap sudah akan kiamat. Tidak demikian, Alkitab katakan bahwa ada satu kedatangan Yesus yang bersifat rahasia untuk mengambil orang-orang percaya dari bumi ini. Nah, tapi saya akan jelaskan dulu. Pertama, kedatangan tentang Yesus Kristus ini, Tuhan kita yang mulia, itu yang pertama adalah kedatangan di bumi. Berarti menginjakkan kaki di bumi. Dan kedatangan yang Yesus yang pertama ini ya di bumi itu tentu kita ketahui pada saat apa? Kelahirannya di Bethlehem. Itu pertama kali Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Ya. Dan itu bisa kita lihat misalnya di Yesaya pasal 9. Boleh kita buka Alkitab kita? Yesaya pasal 9. Oke. Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 dari ayatnya yang ke 5 boleh coba ya dibaca ayat 5. Yesaya pasal 9 dari ayatnya yang ke-5. Silakan. Ya. Silakan boleh dibaca. Ayat 5 dan 6 saja. Oke. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib. Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, sampai situ dulu. Siapa dia yang lahir itu? Yesus. Siapa dia Yesus itu? Disebutkan di situ apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Amin. Jadi Yesus bukan hanya manusia saja. Ya kan? Itu pengetahuan yang miskin itu. Kalau mempercayai Yesus hanya manusia saja. Karena sudah jelas-jelas Alkitab bilang Allah yang perkasa. Dan Allah yang perkasa apa? Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Jadi dia pencipta langit dan bumi. Ya, jadi anak-anak kami di sini harus mempercayai Yesus itu memang manusia. Tapi bukan hanya manusia. Dia juga adalah Allah itu sendiri. Amin. Iya. Nah, tapi dia datang ke dunia ini sebagai manusia, dia harus mati. Bukan sebagai Tuhan dia mati, mana bisa mati Tuhan. Ya, tetapi dia sebagai manusia harus mengalami kematian supaya kematiannya itu menggantikan kita yang berdosa, supaya dengan darahnya yang kudus yang tertumpah di bukit Kalvari, semua dosa kita diampuni, disucikan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Tapi membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia harus apa? Dia harus bangkit dari antara orang mati. Kalau nabi-nabi yang lain, sesembahan yang lain masih ada di dalam kuburan. Ya. Nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, raja-raja, mereka tidak bisa membangkitkan dirinya. Karena apa? Karena mereka bukan Allah yang perkasa. Amin. Tapi Yesus, dia adalah Allah yang perkasa. Dia tidak bisa ditahan oleh maut. Dia tidak bisa ditahan di dalam kuburan. Ya, karena dia adalah Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Maka dia harus bangkit pada hari yang ke berapa?
Hari yang ketiga, keempat. Hari yang ketiga, tidak bisa dia sampai keempat. Hari ketiga saja. Amin. Ya. Ya, jadi kelahirannya itu kedatangan yang pertama, dan tentu kita tahu ya bahwa di kitab kita lihat sedikit dulu ya, tambahan di ayat 6 tadi. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di mana? Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi lihat di situ bahwa kelahiran Yesus yang pertama ini ya, maksudnya kedatangan yang pertama pada saat kelahirannya ini berhubungan dengan apa? Tahta Daud. Di mana tahta Daud ini? Di Yerusalem, bukan di Pamulang. Nah, tidak di Jakarta. Amin. Karena itu nanti akan kujelaskan ya, berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali itu juga akan hadir di mana? Di Bukit Zaitun, di Yerusalem sana, bukan di Jakarta, tidak di Medan. Ya, jangan menghayal kita. Manusia tidak boleh menghayal untuk hal-hal yang sudah pasti di dalam Alkitab. Amin. Amin. Nah, itu yang luar biasa. Nah, jadi berhubungan dengan tahta Daud ya di Yerusalem. Nah, tapi berhubung karena ya kedatangan Yesus yang pertama ini pada saat kelahirannya tidak disambut oleh umat Israel, bangsa Israel, harusnya mereka menyambutnya bukan? Iya. Ya, harusnya orang Israel menyambutnya. Kalau mereka menyambut Yesus sebagai Mesias, tidak seperti sekarang ini perang melulu. Ya kan? Nah, saling bertempur dan banyak memusuhi bangsa Israel ya, karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Coba mereka menerima Yesus sebagai Mesias, bukan mereka yang berperang, tapi siapa? Allah yang berperang terhadap musuh-musuh mereka. Tapi oke, itu bagian mereka lah ya. Yang mau kita bicarakan di sini adalah bahwa benar Yesus pernah datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia lahir di kota Bethlehem ya, dan dia datang kepada umatnya Israel, tetapi umatnya Israel menolaknya dengan cara bagaimana? Dengan cara menyalibkannya. Nah, karena mereka menolak, orang Israel menolak Yesus sebagai Mesias, maka Tuhan membawa kabar baik, keselamatan itu kepada kita, jauh dari Israel, pada kita bangsa-bangsa lain. Sampai saat ini kita bisa menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus secara cuma-cuma. Kalau tidak, ya, kalau orang Israel menerima Yesus sebagai Mesias, maka kita mesti nunggu mereka datang menjadi berkat ke seluruh dunia. Bukan berarti kita bersyukur orang Israel gagal. Itu bagian mereka. Masing-masing punya pilihan. Amin. Kita memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menerima keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma melalui iman. Nah, kemudian ya, yang berikutnya saya akan juga jelaskan. Nah, ini urutan tadi saya sudah katakan ada dua macam ya. Tapi dari kedatangan yang pertama ini tentu kita lihat dulu satu bagian di Matius pasalnya, di Lukas pasal 2. Boleh langsung Lukas pasal 2 ya. Bisa kita langsung melihat di kitab Perjanjian Baru. Kalau yang tadi kitab Perjanjian Lama, sekarang kita lihat di kitab Perjanjian Baru ya, yaitu di dalam Lukas pasal 2 ya. Pasal 2, lihat ayatnya yang pertama, boleh langsung dibacakan. Siapa yang sudah menemukan ya, Lukas 2. Lukas pasal 2 maksud saya ayat 11. Ya, ayat 11. Langsung saja ayat 11 supaya tidak terlalu panjang ayat-ayat yang kita baca. Ya.
Kong. Ya, Sikat kong. ya, belakang kong. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota kota Daud. Daud. Oke? Ya. Jadi mau membaca sampai ayat 12 boleh. Dan inilah Dan inilah tandanya tandanya bagimu, kamu akan kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itulah yang dijanjikan tadi di Yesaya pasal 9. Ya. Jadi Yesus lahir. Ya. Di mana tadi? Di kota Daud. Betul ya? Bayangkan itu dari perjanjian lama ke kitab perjanjian baru, dari Yesaya ke Lukas, bisa beritanya sinkron dan tidak ada yang keliru. Luar biasa Alkitab itu kan? Ya, ratusan tahun lamanya. Ya, tidak saling mengenal penulisnya. Tapi karena itu datang dari mulut yang satu, yaitu Tuhan melalui nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, maka kita lihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti digenapi. Nah, oke, baik. Nah, lalu tadi sudah saya katakan, oleh karena bangsa Israel menyalibkan Yesus Kristus, ya, maka Yesus Kristus harus kembali kemana? Harus kembali ke rumah Bapa di sorga. Supaya apa? Ya, supaya dia bisa datang kembali kedua kali. Ya. Nah, dan janji itu adalah berkaitan dengan masih dengan tahta Daud dan kerajaan, ya. Yesus lahir di kota Daud dan ini adalah berkaitan dengan kerajaan sorga di mana? Di bumi. Ya, ketika Yesus di bumi, dia berfirman, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bagaimana dekatnya? Ya karena rajanya ada di situ. Ya. Tapi sekarang tidak bisa dekat. Ya, kerajaan sorga tidak bisa dekat karena apa? Karena rajanya belum datang. Nah, ya, itu yang kita harus renungkan. Tetapi dia pasti datang. Karena dia sudah berjanji. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, KPR saya tulis di sini ya. Kisah Para Rasul 1. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia masih ada 40 hari di mana? Di bumi ini. Dan menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Ya, dia tidak berdusta, dia tidak bohong, tapi benar apa yang dijanjikannya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu digenapi, dan karena itu dia menunjukkan secara kasat mata kepada murid-muridnya, dan banyak saksi yang melihat Yesus bangkit. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1, kita baca mulai dari ayat 8, ya, saudara-saudaraku ya, mulai dari ayatnya yang ke-6 lah, ya, ayat 6, oke, ya, nah itu tolelet ya, ya. Oke, baik, Kisah Para Rasul 1, kita baca dari ayat 6, ya. Aku yang membaca ya, Bapak Ibu bisa, supaya yang mengikuti live streaming juga, saudara-saudara kita bisa mendengarnya. Bapak Ibu semua, adik-adik semua, boleh melihat Alkitabnya atau gadgetnya, lihat firman Tuhan dari ayat 6, Kisah Para Rasul 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi, ya, kerajaan surga di bumi? Bagi siapa? Dikatakan di situ, bagi Israel. Kenapa mereka berharap seperti itu? Kenapa orang-orang percaya pada saat itu? Murid-murid Yesus, rasul-rasulnya, Petrus, Yohanes, Yakobus bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaanmu bagi Israel? Karena mereka berpikir
bahwa sudah waktunya Yesus yang bangkit itu akan memulihkan kerajaan sorga bagi umatnya Israel. Tapi apa jawabannya? Yesus menjawab apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, lalu kita akan lihat langsung ke ayatnya yang 9. Sesudah ia mengatakan demikian, apa yang terjadi? Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkat kemana? Ke atas apa ke bawah? Iya, jadi surga dari mana? Atau di telapak? Oke ya. Jadi kita harus memastikan segala sesuatu. Jangan terlalu terbawa oleh hayal ya manusia. Surga itu ada di atas, dan itu adalah place, ya, location. Itu adalah suatu tempat, ya. Dan surga itu bukan ada di hati manusia. Betul, memang di hati manusia suasana surga ada, damai sejahtera. Tapi bukan di hati manusia surga itu. Surga itu real, rumah Bapa di surga. Ya, bayangkan kalau hati manusia dipenuhi dengan kebencian. Jadi surga juga dipenuhi kebencian? Tidak. Surga itu steril dari semua dosa dan kesalahan manusia. Karena itu adalah rumah Bapa di surga. Amin. Dan ke sana kita akan kembali. Nanti akan kita lihat Tuhan Yesus akan datang menjemput kita untuk masuk ke sana. Nah, tapi di sini ya, kita lihat dulu ayat 11-nya. Lalu berkatalah kepada mereka ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang apa? Terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Akan datang kembali, yaitu kedatangannya yang keberapa nih? Iya, begitu. Jadi yang pertama dengan yang kedua itu sangat dekat, erat hubungannya. Kedatangan Yesus yang kedua kali di mana? Akan datang seperti yang kamu lihat dia naik. Dia naik ke surga dari mana? Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, dia juga akan datang kedua kali persis di Bukit Zaitun. Saya sudah katakan tadi, bukan di Jakarta, bukan di Medan, tidak di mana-mana, tapi ada di Yerusalem sana, di Israel sana. Disitulah Yesus akan datang kedua kali. Nah, itu sebabnya kalau ada orang bilang Yesus datang di mana? Di bukit. Di mana? Serua. Itu penipuan semua, trik-trik penipuan. Jangan pernah percaya. Yesus bilang, ya, karena banyak orang nabi palsu akan menyebutkan Yesus ada di sana, Yesus ada di situ, Yesus ada penampakan, ada orang melihat Yesus bolak-balik ke surga ke bumi. Tidak ada itu. Itu hayal manusia untuk mencari pengaruh dari orang-orang yang bisa menjadi pengikutnya. Yang benar adalah bahwa Yesus akan datang kedua kali ke bumi dan di Yerusalem, dan kita tidak tahu hari, bulan, dan tahunnya. Tidak ada yang tahu kan? Iya. Tapi ada juga orang-orang yang mengatakan Tuhan Yesus akan datang tahun 2000, 2005, 2000, dan seterusnya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Bukannya memberitakan Injil Yesus mati hapus segala dosa, tapi
sibuk mengarang-arang cerita yang tidak ada di dalam Alkitab. Akhirnya lewat juga itu semua tuh. Ya kan, yang meramal-ramalkan Yesus akan datang tahun sekian, Yesus akan datang tahun sekian, lalu mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang-orang yang mudah dipengaruhi dan menjadi tertipu. Kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Memang Yesus pasti datang kedua kali ke bumi ini, tapi tidak diberitahu hari dan tanggalnya. Yang diberitahu adalah kita harus siap-siap. Amin. Berjaga-jaga. Ya kan? Bukan berjaga-jaga karena kita ragu, tapi kita berjaga-jaga karena pengharapan kita akhirnya akan Tuhan Yesus genapi, bahwa kita akan dilewatkan dari semua penderitaan, persoalan, perkara di dunia ini, dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Di mana? Nah, ini yang mau saya jelaskan, ya, bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, saya akan gambarkan di sini begini, ya. Ini Yesus mati, disalibkan 2000 tahun lalu, hapus berapa banyak dosa? Segala dosa, apa sebagian dosa yang Yesus hapus? Saya tidak mempercayai bahwa sebagian dosa saya dihapus oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Bukan itu Yesus yang saya kenal dari Alkitab. Yesus yang saya kenal di Alkitab adalah Yesus yang berkata sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Ya, jadi bukan seperti apa? Teh celup yang bisa ditarik, ya, ya, dimasukkan baru keluarkan. Tidak seperti itu Yesus menebus dosa kita. Dia hanya satu kali korban tubuhnya yang kudus, darahnya yang suci, menyelesaikan lunas dibayar kita dari kuasa dosa, dari kuasa kutuk, ya. Dan Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, untuk orang-orang yang percaya, inilah yang saya mau jelaskan, bahwa ya di sini tadi, ya, Yesus naik ke surga, ya. Kemudian sesudah Yesus naik ke surga, dia berjanji tadi akan datang ke bumi, ya. Kalau ini dia datang yang pertama kali, lalu dia akan datang ke berapa kali? Kedua kali. Di mana ini? Ya, betul, di Bukit Zaitun, yaitu di bumi. Ini juga di mana? Di bumi. Nah, pada saat Yesus datang kedua kali, di manakah kita? Orang yang percaya, yang diselamatkan, ya, dari seluruh bangsa tanpa perbedaan suku, warna kulit, bahasa, tapi satu di dalam Kristus karena melalui iman saja. Di mana posisi kita? Ya, karena saya sedikit mau beritahu kepada kita, ya, bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, ini penting. Ya, sebelum Yesus datang kedua kali, di sini akan ada, ya, sebelum Yesus datang kedua kali, di sini akan ada terjadi yang namanya kekuasaan daripada antikristus, ya. Antikristus akan berkuasa di bumi ini sebelum Kristus yang asli datang. Mesias-mesias palsu akan menyiksa banyak orang yang tidak mau mengikut dia sebelum Mesias yang asli datang ke bumi. Pertanyaannya, kalau itu terjadi, di mana kita? Ya. Nah, di mana posisi kita? Itulah sebabnya, ya. Itulah sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita ada, ya, kedatangan Yesus yang disebut dengan kedatangan rahasia. Ya. Kedatangan rahasia. Kedatangan rahasia ini adalah
kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput orang-orang yang percaya ya kepadanya, orang-orang kudusnya Tuhan, supaya tidak masuk ke dalam pemerintahan antikristus. Amin. Nah, itu makanya enak menantikan kedatangan Yesus segera. Yang mana yang segera kita nantikan? Karena kalau kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, berarti belum tentu ada jaminan keselamatan bagi kita. Sebab apa? Hadapi dulu semua siksaan menolak ya antikristus dengan bertahan sampai akhir dengan segala siksaan yang dilakukan oleh antikristus. Dan tidak ada orang yang bisa bertahan pada saat itu, sebab semua orang akan menjadi murtad ya. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak membawa kita kepada pencobaan itu karena dia tahu kita tidak sanggup melewati itu. Amin. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita supaya pengharapan kita ini benar-benar penuh damai sejahtera, tidak disertai atau dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran menantikan Yesus. Amin. Tapi dengan senang menantikan Yesus. Kapanpun dia datang, kita tahu sudah pasti kita masuk surga. Amin. Amin. Itu dulu nomor satu. Jangan kebanyakan seperti orang beragama Kristen. Ya mana kita tahu, ya tergantung nantilah. Tidak ada lagi kesempatan, bos. Karena apa? Penyesalan itu selalu terlambat datangnya. Kalau duluan berarti itu adalah pendaftaran. Makanya kita duluan. Amin. Ayat berapa itu? Ayat berapa itu kalau kita duluan mendaftar? Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Amin. Meskipun itu disampaikan Yesus kepada muridnya pada saat itu, tapi kita bisa mengambil kebenaran yang bisa diterapkan kepada kita, sebab nama kita pun sudah terdaftar di sorga. Amin. Tapi bagaimana cara kita menemui Yesus pada saat kedatangannya? Ya, mari kita lihat. Itulah jenis kedatangan Yesus. Ya, ini bukan kedatangan yang ketiga, tetapi ini adalah kedatangan rahasia. Nah, itu rahasianya dibuka kepada kita. Yaitu rahasia ini artinya ya, tidak semua orang melihat Yesus. Pada saat kedatangannya yang rahasia ini hanya orang percaya yang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang tahu mendengar bunyi sangkakala itu. Yang lainnya tuli karena dosa. Karena mereka tidak menerima penerangan dari firman kebenaran di dalam hati mereka. Jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang suara ya sangkakala yang akan berbunyi menyebut setiap nama yang sudah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Itu luar biasa. Jadi tidak ada keraguan untuk itu. Amin. Iya, mari kita lihat. Jadi kedatangan rahasia ini adalah disebut dengan, maaf ya, kedatangan di Angkasa. Di angkasa, betul, di awan-awan atau di angkasa. Jadi kita berjumpa dengan Yesus di mana? Angkasa. Iya, di atas, bukan di sini. Karena kalau kita berjumpa dengan Yesus di sini, hadapi dulu masa sengsara dengan antikristus. Dan itu sebabnya kalau orang berpengharapan menantikan Yesus datang kedua kali, dia tidak berani memastikan bahwa dia sudah pasti selamat. Karena dia tahu ada halangan di situ. Nah, itu sebabnya orang beragama Kristen yang tidak tahu kebenaran tentang kedatangan Yesus yang rahasia, dia enggan untuk menyaksikan bahwa kapan saja dia mati pasti masuk surga. Karena apa? Karena ada selubung yang menutup dan ketakutan oleh karena maut itu menghardik
batinnya. Tapi kita lihat ya, bagaimana pengharapan kita yang rileks kita menyambutnya. Amin. Kalau menyambut kedatangan Yesus kedua kali tidak bisa rileks. Mana bisa rileks? Tidak bisa. Itu ada peperangan di situ antar bangsa. Bisa dibaca di Matius 24. Ya. Tidak ada di situ ketenangan. Di situ ada penyiksaan dan pemaksaan untuk menyangkal iman. Siapa yang bisa menghadapi itu? Ya kan? Sekarang ini aja manusia hanya persoalan apa? Masalah apa? Iya, udah pindah keyakinan. Hanya persoalan apa? Pasangan pindah. Apalagi penyiksaan untuk ia akan datang. Tidak ada yang bisa bertahan sampai kesudahan. Untungnya, sekali lagi, untungnya, bersyukurnya kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menempatkan kita di posisi itu. Amin. Ya. Jadi mengapa sih enak mengikuti Yesus? Pahamilah kebenaran-kebenarannya dengan benar, dengan tepat, supaya kita bisa menempatkan sikap kita seperti apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita lihat dulu di dalam 1 Tesalonika 4. Ya, betul. 1 Tesalonika 4. Baca dari ayat 13 sampai 18. Ya, siap. Siap. Amin. Itu penting itu. Ya. Jadi nanti kalau memberitahukan tentang kabar baik kepada orang lain, pada siapa saja yang ingin tahu tentang rahasia Kristus, maka kita tidak lagi diliputi oleh keraguan-raguan. Amin. Seorang pemberita Injil tidak boleh ada keraguan di dalam hatinya. Kalau dia ragu-ragu saja, lalu orang yang mendengarkan dia bagaimana jadinya? Ya kan? Kalau kita yang misalnya berkhotbah, saudara-saudara, kita semoga diterima di sisinya. Insyaallah. Semoga. Bapak aja nggak jelas tuh. Ya kan? Bagaimana saya bisa ikut pemberitaan Bapak? Yang jelas dong, ya kan? Masa misalnya saya ajak Bapak Ibu semua adik-adik di sini, ayo kita akan mengadakan tur perjalanan. Kemana? Ya lihat nanti. Oh, siapa yang mau ngikut, ya kan? Gak jelas. Ya, itu hanya urusan healing di dunia. Apalagi urusan apa? Hidup yang kekal di sorga. Tidak bisa main-main. Tidak bisa memperalat mimbar gereja atau apapun untuk hanya sekedar lip service dalam pemberitaan. Tidak bisa. Ya kan? Nah, kita lihat nih di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan sampai 18. Apa dikatakan? Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain. Ada nggak? Tidak mempunyai pengharapan. Iya, pertanyaannya, ada nggak saudara kita yang sudah mendahului kita? Tahu nggak kita mereka ada di mana? Nah, itu penting. Karena apa? Karena kita ini tubuh Kristus, amin. Tidak ada yang terpisah. Kita ini keluarga Allah yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan tidak ada perpisahan. Makanya kita harus selalu memikirkan tentang kebersamaan kita, kesatuan kita, amin. Iya, itu dasarnya, ya kan? Nah, makanya dikatakan di situ bahkan mereka yang sudah meninggal, ya, kita harus tahu keberadaan mereka ada di mana, ya kan? Karena itu sesuai dengan pengharapan kita. Jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Bagaimana orang yang tidak berpengharapan? Ya kalau udah mati, matilah. Ya kan? Udah nggak ada urusan. Salah itu. Ya kan? Bahwa di dalam Tuhan, Yesus mengatakan apa? Siapa yang mati secara fisik, yang percaya kepada Yesus, ya, siapa yang mati secara fisik, sesungguhnya dia tidak mati, tapi dia tidur. Sleep. Kalau sleep, tidur berarti apa? Pasti ada waktunya bangun. Amin. Iya, itu. Nah, karena itu
Kita perlu tahu katanya tentang mereka yang sudah meninggal. Supaya kita jangan berduka cita. Seperti orang tidak mempunyai pengharapan. Dikiranya orang yang sudah mati itu sama seperti ayam yang dipotong. Udah tamat riwayatnya, tidak ada lagi ceritanya di balik kehidupan ini. Salah. Ada kehidupan di balik kehidupan yang sekarang ini. Dan itu real, nyata. Itu sebabnya Yesus bangkit dari antara orang mati, hidup selamanya, supaya kita tahu, oh masih ada kehidupan di balik kehidupan ini. Amin. Dan semua kita akan menuju ke sana. Lanjut Pak. Karena jikalau kita percaya, Karena kita apa? bahwa Yesus telah Percaya. mati Iya. dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Apa dasarnya kita percaya bahwa kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia? Karena kita percaya Yesus telah mati. salib. Jadi bukan hanya percaya Yesus, ya. Apa? Bisa didengar juga ya yang disampaikan ya, anak-anak ya. Jadi ya. Jadi apa dasar kita untuk mempercayai ya bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus? Apa? Karena mimpi ada sesosok orang berbaju putih mengatakan, "Hai, jangan sedih, ikutlah aku." Apa itu dasar kita mempercayai? Tidak. Dasar kita mempercayai bahwa kita akan jumpa dengan Tuhan Yesus, dikatakan selanjutnya Pak. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita Ya. yang hidup. Ini kami katakan, disampaikan pada kita dengan apa? Firman Bukan Tuhan. dengan hayal atau imajinasi, dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Tadi sudah saya katakan bahwa firman Tuhan itu 100% benar, Amin. mutlak, absolut. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Ya. sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya. Lalu, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. ada tanda dari mana? Dari Dari sorga. sorga. Ada tanda dari sorga. Siapa yang bisa lihat itu? Kalau kedatangan Yesus yang kedua kali, semua orang akan melihat karena dikatakan akan memancar seperti kilat dari timur ke barat dan dari barat ke timur. Semua manusia di bumi akan meratap karena mereka adalah orang-orang yang melewatkan kesempatan saat ini dan tidak mempercayai salib Kristus. Mereka akan tembus lewat ke masa sengsara dengan antikristus dan mereka sudah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Jadi walaupun sekarang ini banyak orang merasa tidak perlu dan tidak peduli dengan tentang kedatangan Yesus, tidak ada yang bisa menghindarkan diri, pasti ketemu berhadapan dengan kenyataan yang akan datang. Tapi kenyataan kita berbeda. Bedanya di mana? Ayat 16. Ayat 16. Sebab pada waktu itu loh. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan Yesus akan turun dari sorga. Ini dia. Ya, Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. bangkit. Dan kemudian, Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. bertemu di mana? Awan. Di awan, di angkasa. Bukan di bumi. Tidak. Saya tidak akan menjumpai Yesus di bumi. Karena itu berarti saya harus berhadapan dengan masa sengsara di bawah pemerintahan antikristus. Tapi syukur kepada Allah kita. Sebab dikatakan kita akan bertemu dengan Yesus di angkasa. Dengan demikian
kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Di mana? di sorga. Bukan di bumi. Kalau yang di bumi tadi, Yesus akan datang mendirikan kerajaannya di bumi, yaitu untuk menegakkan apa tadi? Tahta Daud di Yerusalem pasti dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pun orang Israel berperang saat ini, yaitu mereka mati-matian berperang sejauh mereka mampu melawan musuh-musuhnya dengan segala teknologi yang mereka punya. Tapi kalau benar-benar mereka ada di pihak Tuhan, tidak ada berperang seperti itu. Capek. Dari mana kita tahu? Lihat saja perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Memang mereka capek. Hanya Tuhan yang membunuh semua lawan-lawannya kan? Mereka hanya mengelilingi kota Jericho, ambil nyanyi-nyanyi, ujilah Tuhan, ujilah Tuhan. Mereka katakan begitu, nyanyi-nyanyi. Yang ke-7 kali bersorak apa? Runtuh tembok Jericho. Nggak pakai nggak ada kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ya, itu bukan bagian kita. Kita hanya mengetahui saja seperti apa perjalanan umat Israel ya yang gagal menerima Yesus sebagai Mesias, bagaimana perjalanan kita yang berhasil mempercayai salib Kristus sebagai jalan keselamatan. Amin. Keberhasilan kita sampai Tuhan menentukan bahwa kita tidak berhadapan dengan antikristus, supaya kita bisa yakin betul bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua saat ini. Amin. Dia tidak membawa kita kepada malapetaka, ya, tapi Tuhan membawa kita kepada damai sejahteranya, sampai pun antikristus tidak bisa menjamah hidup kita. Tidak bisa. Karena itu sudah ketentuan Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita baca di Roma pasal 5. Ini 2 ayat terakhir. 8-9. Ya, betul sekali. Roma pasal 5, 8 dan 9. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 akan dibaca oleh Kosanto. Terima kasih. Silakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana caranya? Supaya kita terhindar dari hukuman yang akan datang. Karena Kristus, Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jelas Bapak Ibu Saudara? Yes. Jelas. Jadi kalau kita ingin tahu ya, bagaimana menghargai Allah, kasih-Nya, mengetahui besarnya, tingginya, dalamnya, luasnya, panjangnya kasih Allah kepada kita, jangan kita lihat dengan kasat mata, dengan mata kepala kita sendiri yang terbatas ini. Itu gampang kita tergerus dengan keraguan kalau hanya di situ batasnya. Karena semua objek yang kita lihat di dunia ini, betapapun kemilau dan betapapun buruknya, itu bisa berubah ya, dengan keadaan di sekitar kita yang menyebabkan situasi-situasi yang berubah dan tidak stabil. Tapi di situ dikatakan tadi apa? Ya, ketika kita merenungkan bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita, disitulah ada kuasa Allah yang bekerja meneguhkan iman kita supaya kita tetap stabil dalam pengharapan ini. Amin. Itu janji Tuhan. Ya. Nah, lalu ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah, antikristus. Amin. Jadi ada apa? Suatu Kepastian. kepastian. Bukan mudah-mudahan. Pasti. Jangan sama seperti dunia atau sama seperti kepercayaan agama-agama lain. Semoga kemana aja, semoga Yesus sudah mati hapus segala dosamu. Kalau kamu mengatakan mudah-mudahan masuk surga, itu namanya keterlaluan. Sudah mati dia, mengampuni semua dosamu, masih mudah-mudahan juga. Itu keterlaluan. Makanya bukan di pihak Allah yang salah, di pihak manusia. Kurang apa lagi? Iya kan? Masih kurang bukti kasih Allah. Iya kan? Nah, maka tidak akan ada bukti yang melebihi daripada salib Kristus untuk mempercayai tentang kepastian keselamatan. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru Diperdamaikan dengan Allah oleh apa? oleh kematian anaknya, Ya, lebih-lebih kita yang Sekarang. berdamaikan ya, pasti Time akan presence. diselamatkan oleh hidupnya. iya, pasti diselamatkan oleh perbuatan baik. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya Kristus, hidup yang kekal. Amin. Iya, kita dipersatukan dengan hidupnya. Karena hidup Yesus itu tidak bisa mati lagi. Ketika dia hidup di dunia ini, dia bisa mati. Mati menebus segala dosa kita. Tapi sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak bisa mati lagi. Dia hidup selamanya. Hidupnya itu, hidup kebangkitan itu yang di-share oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Makanya kita adalah miliknya selama-lamanya. Amin. Tidak ada hari ini selamat, besok ya gimana ya? Mudah-mudahan ya. Dari mana itu pengetahuan? Ya kan? Keliru itu. Ya. Nah, terakhir 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9. Bagaimana kita tahu bahwa kita pasti diselamatkan dari murka Allah, dari hukuman yang akan datang? Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-9. Kita sama-sama membaca. Ya. Semua kita membaca sama-sama sebagai ayat penutup untuk kita. Sebelum nanti kalau ada yang mau bertanya, saya akan tutup dulu, ya. Sudah semua, saudaraku? Amin. Amin. Ya. Mari. Satu, dua, tiga. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Tidak ada ketetapan murka Allah untuk kita. Itu sudah dijauhkan sampai ke tubir laut. Amin. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, inilah persaudaraan yang sejati. Amin. Bersaudara secara jasmani itu bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi bersaudara jasmani tidaklah cukup, karena itu bisa berpisah selama-lamanya. Kalau tidak satu dalam persaudaraan iman di dalam Kristus Yesus. Tapi kalau berdua ada pada kita, betapa bersyukurnya kita hidup di dunia ini. Amin. Betapa bersyukurnya kita, ya, kalau kita mempunyai saudara secara jasmani, ya, secara fisik kita bersaudara, juga bersaudara
dalam iman kepada Yesus Kristus, berarti kita double porsi. Amin. Porsinya double, Bapak Ibu sekalian. Lebih mudah untuk merasakan damai sejahtera Tuhan karena ada penghubung di antara kita, yaitu Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan keluarga besar kita. Amin. Doakan makin banyak keluarga-keluarga yang lain yang mengalami seperti yang dialami oleh keluarga besar di sini, ya, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kita tutup dulu dalam doa. Terima kasih untuk semua saudara kami yang mengikuti dari live streaming Facebook. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, itulah pengharapan kami yang sempurna. Engkau tidak menetapkan hidup kami untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus, supaya nyata bahwa salib Kristus tidaklah sia-sia bagi hidup kami. Itu adalah keuntungan yang paling besar, karena kami tahu segala dosa dan kesalahan kami telah Engkau ampuni, Engkau hapuskan itu, dan lunas dibayar satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami ini melalui iman kepada Yesus Kristus, pada kasih karunia-Mu, bukan karena pekerjaan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi kami menerima secara cuma-cuma anugerah Allah yang memberkati hidup kami dan menyelamatkan kami semua dan semua keluarga besar di tempat ini diberkati oleh Tuhan dengan segala limpah berkat dari surga. Segala rezeki Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga besar ini. Panjang umur para orang tua, diberikan kesehatan yang baik, dan juga yang bekerja Tuhan limpahkan segala rezeki bagi mereka semuanya, mencukupi apa yang kurang yang mereka butuhkan. Tuhan pasti selalu sediakan. Anak-anak kami juga yang masih menempuh pendidikannya, Tuhan berkati supaya fokus mereka meraih cita-cita mereka dan dijauhkan dari pergaulan bebas, tapi mereka tetap menjaga dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Mereka boleh fokus dan berprestasi di tempat mereka belajar. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semuanya diberkati pada malam hari ini, bagi yang mengikuti live streaming maupun kami yang hadir secara onsite di tempat ini. Kami bersyukur ya Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya.